Wacana masa jabatan Presiden 3 periode semakin moncer dan vulgar mencuat di publik. Presiden Jokowi yang belum lama ini mendapatkan dukungan secara terang-terangan dari beberapa pihak terus menjadi sorotan utama dan menuai perbincangan. Isu wacana Jokowi 3 periode pun menjadi polemik saat ini. Melihat situasi yang terjadi saat ini, mengingatkan momen di mana Jokowi di media awal sebelum maju sebagai calon presiden pada 2014 silam. Kenyataannya, Jokowi menerima mandat dari PDIP untuk jadi orang nomor 1 Republik Indonesia. Legitimasi Jokowi kala itu diterima secara undang-undang dan berkuasa hingga sekarang, bahkan sudah 2 periode. Di saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014, Jokowi menolak tegas wacana pencapresan dirinya. Tapi menolakkan tersebut merubah menjadi kesiapan ketika PDIP memberi mandat Jokowi menjadi capres. Perubahan tersebut bisa dibaca sebagai strategis politik Jokowi yang dinilai dalam mematahkan resistensi tanpa berkelahi. Tulisan ini mendiskusikan strategis politik Jokowi terkait pencapresan dirinya, lalu mendapatkan kacamata untuk melihat keriuhan politik yang melatar belakangi timbul terkait wacana untuk menunda pemilu dan menjadikan Jokowi presiden 3 periode. Legitimasi politik. Saat Jokowi sedang menjabat Gubernur Jakarta, muncul wacana pencapresan dirinya medio 2013. Beberapa lembaga survei menunjukkan elektabilitas Jokowi juga tinggi. Banyak pihak bertanya kepadanya tentang kemungkinan pencapresan tersebut. Ketika wartawan bertanya, Jokowi menjawab tegas, "Sudah saya sampaikan bola-balik, saya nggak ngurusin survei, nggak ngurus capres, cawapres, ngurusnya kaki 5. Sudahlah cukup, ngurus kaki 5 saja." Kompas 6 Oktober 2013. Menariknya, sikap Jokowi berubah 5 tahun kemudian. Pada pertengahan Maret 2014, Jokowi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Dalam deklarasi tersebut Jokowi berkata, "Saya telah mendapatkan mandat dari Ibu Megawati dan saya siap untuk melaksanakannya." Tak lama usai mengucapkan kalimat itu, dia langsung mencium bendera merah putih. "Bismillah, saya siap menjadi calon presiden dari PDIP," ucap Jokowi ketika itu. Kompas 14 Maret 2014. Bagaimana politik memakai strategis ujaran politik untuk melegitimasi keputusan? Politisi selalu memiliki intensional ketika berbicara di depan publik, mendapat legitimasi atau dukungan rakyat. Politisi mendapat legitimasi dengan cara membangun kekuasaan simbolik melalui 5 strategis ujaran politik. Pertama, membangun legitimasi emosional. Dalam proses ini, politisi membuat semacam review emosional tentang wacana politik yang berkembang, semacam test the water, juga untuk memperjelas siapa lawan dan kawan. Dalam kasus Jokowi, dia berkata, "Enggak ngurus capres-capres, pemilihan kota setelahnya yang lugas dan tidak baku, jelas menyasar rakyat kebanyakan." Bersamaan dengan itu, Jokowi menjelaskan dirinya fokus bekerja, mengatasi banjir, dan mengurus pedagang kaki 5. Dengan mengatakan itu, banyak orang yang emosinya tersentuh. Mereka yakin Jokowi adalah figur yang mencintai rakyat. Kedua, legitimasi melalui pengandaian. Struktur ujaran politik untuk menjalankan strategis ini biasanya memakai rumusan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, masa depan rakyat akan bahagia. Strategis tersebut dilakukan Jokowi dengan berkali-kali memberi kesan negatif wacana pencapresannya.
Copras-copres dikatakan untuk memberikan kesan dirinya terganggu. Kalau terus begitu, ia tidak bisa mengurus rakyat Jakarta. Tetapi justru ini membuat orang banyak semakin penasaran kepadanya. Di tengah kecenderungan manusia yang haus kuasa, pribadi Jokowi yang lebih memilih bekerja untuk rakyat merupakan hal langka. Ketiga, membangun legitimasi berdasarkan regionalitas. Ketika wacana pencapresannya menguak dan keputusan PDIP mengusung Jokowi semakin jelas. Seorang wartawan Amerika bertanya kepada Jokowi tentang siapa yang akan mengumumkan pencapresan dirinya. Ujaran ini adalah strategis Jokowi membangun legitimasi yang rasional. Melaluinya, Jokowi hendak mengatakan keputusan pencapresannya sudah melalui proses panjang di partai politik, lembaga yang tepat dan paling tahu soal politik. Keempat, membangun legitimasi dengan meminjam suara para ahli, termasuk di dalamnya sistem dan nilai yang ada di masyarakat. Ketika keputusan politik sudah diambil PDIP, pro kontra sudah semakin jelas terlihat. Keputusan politik Jokowi yang bersedia menjadi capres PDI mendapat dukungan para ahli dan pengamat. Kesediaannya dicalonkan tidak bertentangan dengan nilai demokrasi. Ia bersedia karena legitimasi rakyat, mandat partai politik, dan dukungan para ahli. Terakhir, legitimasi melalui alt-right. Setelah keputusan politik diambil, politisi akan menunjukkan kalau keputusan tersebut adalah untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam deklarasi pencapresannya, selesai menyatakan kesiapannya menerima mandat dari PDIP, Jokowi mencium bendera merah putih. Tindakan simbolis ini merupakan strategis untuk memberi pesan pencapresannya adalah untuk negara dan rakyat. Dirinya sendiri tidak mau menjadi capres, tetapi demi rakyat dan bangsa, dirinya bersedia dicalonkan. Wacana Jokowi 3 periode, menundaan pemilu dan memperpanjang jabatan Jokowi kembali muncul dan menguat. Seperti orkestra, beberapa ketua partai menyatakan persetujuan terhadap wacana tersebut. Ketum PKB, PAN, dan Golkar serentak menyatakan persetujuan terhadap wacana penundaan pemilu. Sekjen PSI menyatakan tidak setuju untuk menunda pemilu, tetapi setuju jika Jokowi menjadi presiden 3 periode melalui amandemen UUD 1945 Kompas 4 Maret 2022. Jokowi merespon wacana tersebut secara dinamis. Ketika awal isu ini muncul, Jokowi menolak dengan tegas dan mengatakannya kalau isu tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang hendak menjerumuskannya, mempermalukannya atau cari muka di depannya. Kompas 2 Desember 2019. Ketika wacana tersebut kembali muncul pada Maret 2021, Jokowi menyatakan kalau dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Jokowi menyatakan pendapatnya tidak merubah menjadi sesuai dengan UU 45 yang membatasi jabatan presiden selama 2 periode. Menariknya, setelah wacana tersebut kembali muncul dan membuah gaduh, Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi. Namun, sikap Jokowi tak sekeras pernyataan sebelumnya. Kali ini dia menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang, sebab hal itu bagian dari demokrasi. Kompas 5 Maret 2022. Kini wacana presiden 3 periode tidak mereda. Sebaliknya, wacana tersebut bergulir semakin vulgar dan membesar. Dalam silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Istora Kenayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2022, beberapa kali para peserta mengungkit dukungan terhadap Jokowi agar kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga. Rasanya hampir mustahil
Presiden Jokowi tidak mengetahui ada absensi dan dukungan menjadi presiden 3 periode dalam event tersebut. Selagi Ketua Dewan Pembina Asepsi adalah Luhut Binsar Panjaitan, orang kepercayaan Presiden. Bisa saja terjadi. Sekarang sedang berlangsung skenario seperti apa yang Luhut Binsar Panjaitan katakan dalam podcast Deddy Komposer. Pak Jokowi taat konstitusi. Tetapi kalau nanti ada proses politik yang berkembang di DPR, MPR, mau bagaimana? Presiden harus taat konstitusinya. Apakah perubahan respon Jokowi yang diperkuat dengan semakin vulgarnya wacana Presiden 3 periode adalah bagian dari strategis Jokowi yang dilihat mematahkan resistensi tanpa berkelahi, seperti ketika dirinya menjadi capres di 2014. Apakah Jokowi benar-benar tidak tertarik pada kekuasaan atau dirinya politisi par excellence?